Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus. Yuk Mas Galang, yuk namanya di dulu Mas Galang. Yuk teman-temannya yang belum hadir yuk dikasih tahu sudah siap gabung. Kira-kira ada yang mau nambah lagi nggak nih bertanya? Kita mulai saja. Karena sudah jam 8. Berapa sekarang? Sudah jam 19:05. Langsung kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam pada adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Pak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pada pertemuan hari ini, yuk silahkan kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai, saya lakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Susan Vanessa. Apakah sudah ada Mbak Susan?
Mas Muhammad Faisal Rofi, apakah sudah hadir? Belum hadir juga. Mas Rafiq. Hadir, Pak. Oke, siap. Mbak Syafri Aprianti. Hadir, Pak. Oke. Mas Reza Saputra. Apakah sudah hadir, Mas Reza? Belum hadir. Mas Taufik Maulana Tanjung. Belum hadir juga. Muhammad Nazar. Apakah sudah hadir, Mas Muhammad Nazar? Belum. Mbak Dian Safira Fatuli. Hadir, Pak. Oke. Oh iya, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas tidak ya? Dengar, Pak. Ya, jelas tapi agak keras sedikit, Pak. Oke, agak kurang keras sedikit ya. Oke, siap. Selanjutnya, Mas Muhammad Fauzan Romzi. Hadir, Pak. Oke, siap. Mas Rizhan Anwar Febrian. Apakah hadir? Belum ya. Ini nggak pernah ikut ya. Mas Rizhan ini dari, ya itu dulu hanya ikut di awal-awal saja. Mas Tuli Agung Afrizal. Apakah hadir? Belum hadir. Mas Syahrul Rozi. Belum hadir juga. Mas Rizal Alfikri. Hadir, Pak. Oke, siap. Mbak Margareta. Apakah hadir? Belum sepertinya ya. Kemudian Mbak Yofi, Mas Yofi Febria. Apakah sudah hadir Mas Yofi? Dan juga Mas Mulia Rahman. Belum hadir juga. Mas Ahmad Farizal. Belum hadir juga. Mas Eris Nurmansyah. Hadir, Pak. Oke, siap Mas Eris. Mas Putra Pratama Santoso. Hadir, Pak. Oke, siap Mas Putra. Kemudian Mbak Desi Rumiriki Barani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap Mbak Desi. Tapi suaranya sangat kecil sekali. Selanjutnya Mas Farid. Apakah sudah hadir Mas Farid? Hadir, Pak. Oke, siap. Mbak Clarissa Fitiawati. Hadir, Pak. Oke, siap. Mas Galang Dava Yuki Atama. Hadir, Pak. Oke, siap Mas Galang. Terakhir Mas Dapat Sumila. Sudah hadir. Baik, siap. Berarti hari ini hanya ada 12 mahasiswa yang hadir. Oke. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk apa ya? Untuk konsisten dalam mengikuti
SGP IoT yang ketiga ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu terkait pembelajaran kita, atau mungkin terkait apa, mungkin ada kekurangannya, atau mungkin metodenya harusnya jangan seperti itu Pak, dibuat seperti ini biar lebih menarik atau bagaimana. Monggo, ada yang mau disampaikan. Atau kita lanjut ke materi saja. Dari saya tidak ada apa-apa sih. Yang lain mungkin kalau ada yang mau disampaikan, atau mungkin terlalu membosankan. Atau kalau tidak ada, langsung kita lanjut ke materi saja ya. Nah, hari ini kita masuk minggu ke-12. Minggu ke-12 itu berarti sudah 4 bulan yang lalu kita mulai. Nah, untuk ini kita sampai minggu keberapa nanti? Minggu terakhir itu minggu keberapa? Ada yang tahu? Kalau nggak salah minggu 20 nggak sih? Coba dicek lagi. Minggu ke-20, Pak. Nah, minggu terakhir itu minggu ke-20. Sekarang sudah sampai minggu ke-12. Berarti masih ada waktu 8 minggu lagi. Masih ada waktu 2 bulan. Nah, kemarin sudah belajar banyak. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang web dashboard. Nah, sekarang minggu ini kita belajar tentang membuat sebuah aplikasi. Iya enggak? Apakah ada yang sudah berhasil untuk membuat aplikasi menggunakan Mix App Inventor? Atau ada yang masih bingung? Oke, siap. Semangat Mas Rafif. Nah, teman-teman yang lain juga ya. Kalau masih ada yang ketinggalan, jangan lupa segera dicicil. Karena kalau nggak dicicil ya besok akan semakin jauh ketinggalannya. Sehingga untuk project akhirnya atau untuk goalnya nanti tidak tercapai. Nah, ini masih ada waktu sampai 2 minggu, sampai 2 bulan lagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi minggu ini. Masih seperti biasa, tampilan awalnya seperti ini: studi independen bersertifikat cycle 3 IoT Engineer Camp. Nah, materi yang kita pelajari pada minggu ini, awal bulan November, tanggal 1, kemarin kalian belajar membuat sebuah aplikasi Android. Nah, kemudian tanggal 2 dan tanggal 3 kalian masih mengotak-atik atau masih
masih belajar seputar tentang Bling. Jadi kembali lagi ke Bling. Nah, jadi untuk review materi pada hari ini, saya hanya akan mereview tentang App Inventor-nya saja. Kenapa? Karena untuk Bling sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk outline pada malam ini masih sama. Kita awali dengan overview materi, kemudian pembahasan pertanyaan di slide itu, kemudian pengetekan progres belajar, dan yang terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Nah, apa itu Meet App Inventor? Nah, Meet App Inventor itu adalah sebuah aplikasi atau sebuah platform yang digunakan untuk membuat aplikasi sederhana. Dan cara pembuatannya itu sangat mudah. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Jadi kita bisa mendesain aplikasi Android sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk Meet App Inventor ini nanti sistemnya kalian tinggal plug and play. Jadi tinggal ambil, seret sesuai yang kita inginkan, terus kita letakkan di situ. Baik untuk pembuat programnya ataupun untuk membuat GUI-nya atau tampilannya. Nah, untuk App Inventor sendiri itu dibagi menjadi dua halaman. Yang pertama halaman desainer dan yang kedua halaman blog. Halaman desainer itu apa? Halaman desainer itu nanti digunakan untuk tampilannya atau GUI-nya. Nah, nanti kalau misal kita membuat sebuah aplikasi, nah halaman desainernya itu adalah yang nampil di aplikasinya itu. Misal ada tombol, ada slider, ada tampilan tulisan ataupun warna LED ataupun yang lainnya. Yaitu nanti itu letaknya di halaman desainer. Sedangkan yang namanya halaman blog itu adalah programnya. Jadi kalau tadi halaman desainer itu di situ ada tombol, ada slider. Nah, nanti di halaman blog itu yang berfungsi untuk memprogram dari tombol itu. Jadi tombol ini kalau kita tekan nanti jadinya seperti apa. Nah, nanti untuk memprogram itu nanti ada di halaman blog. Ya. Nah, untuk halaman desain itu tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa meletakkan apapun di sini. Nah, nanti tampilan aplikasi yang ada di Android nanti adalah di sini. Misal ada sebuah tombol, ada sebuah gambar atau ada label, nah nanti letakkan di sini, ada di bagian ini. Nah, ini nanti yang akan muncul di aplikasi Android yang kalian buat. Nah, sedangkan halaman blog isinya seperti ini. Nah, ini tampilan dari halaman blognya. Nah, nanti kalian membuat sebuah kontrol atau sebuah program. Misal tombol ini kita tekan, nah nanti programnya kalian tekannya di sini. Ini namanya adalah halaman blog, tempat buat meletakkan sebuah program. Nah,
Nah, di halaman desainer tadi atau di halaman awal, halaman yang tempat untuk GUI, itu ada beberapa jendela seperti palette, seperti viewer, komponen, media, dan properties, di mana tool tersebut berfungsi untuk mendesain tampilan aplikasi Android sesuai yang kita inginkan. Nah, misal tadi kita butuh tombol, kita ngambilnya di mana, kita butuh tampilan lampu atau output, atau kita butuh tampilan berupa angka, kita ngambilnya di mana. Nah, itu adalah beberapa tampilan yang nanti ada di halaman desain. Yang pertama tadi adalah palette, di mana itu merupakan jendela tempat mengambil komponen-komponen yang dikategorikan dalam beberapa kategori untuk dimasukkan dalam aplikasi yang dibuat. Nah, di dalam jendela palette ini ada kategori-kategori user interface, layout, media, drawing, and animation, map, sensor, sosial, dan storage. Nah, untuk fungsi dari masing-masing ini akan saya jelaskan nanti di selanjutnya. Kemudian juga ada yang namanya jendela yang isinya connectivity, Lego Milestone, eksperimental, dan extension. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nah, itu juga nanti setelah ini saya jelaskan. Nah, kemudian di halaman desain ada juga yang namanya viewer, di mana ini merupakan sebuah tempat untuk mengatur tampilan komponen pada aplikasi nantinya. Kemudian ada komponen, merupakan tempat untuk mengatur komponen-komponen yang telah diletakkan di viewer, seperti misalnya pengaturan komponen, menghapus komponen, ataupun yang lainnya. Nah, di situ ada juga yang namanya properties, yang merupakan sebuah tempat untuk mengatur properti layar dan komponen-komponen yang digunakan pada aplikasi seperti lebar, tinggi, warna, besar huruf, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga pilihan media, merupakan tempat untuk mengunggah gambar yang digunakan pada aplikasi yang sedang dibuat. Jadi nanti kita bisa menampilkan sebuah gambar di aplikasi tersebut. Misal kita kasih tampilan logo atau tampilan apa, nah itu nanti bisa kita sisipkan melalui menu yang ada pada media. Nah, selanjutnya ada komponen penyusun pada bagian palette sendiri. Tadi ada user interface, kemudian ada layout, ada media, drawing and animation, map, sensor, sosial, storage, connectivity, dan eksperimental. Nah, di situ nanti akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari user interface sendiri. Nah, di user interface itu ada beberapa beberapa simbol. Kalau nanti kita klik atau kita tekan, nah salah satunya adalah button atau tombol.
Nah, simbolnya seperti ini. Ini namanya button. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini nanti difungsikan untuk mendeteksi sebuah ketukan atau hold down ketika pengguna menekan tombol atau ketika pengguna melepas tombol. Nah, ketika button mendeteksi hal tersebut, button akan menjalankan sebuah perintah. Jadi nanti di aplikasi yang ada di Android atau di Meet App Inventor, kita ambil sebuah tombol. Nah, nanti tombol ini akan mendeteksi kalau ada ada tekanan atau tombol itu nanti kita tekan. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang namanya text box, di mana fungsinya adalah untuk mendeteksi ketukan dari pengguna dan mengganti state-nya menjadi true or false. Nah, jadi untuk button sama checkbox, nah itu nanti hanya ada dua jawaban. Kalau button tadi dia ditekan atau dilepaskan, kalau checkbox itu benar atau salah. Kemudian ada juga yang namanya date picker, di mana fungsinya adalah untuk memunculkan kalender atau memilih tanggal. Nah, ini menu yang ada di user interface. Kemudian selanjutnya, menu selanjutnya yang ada di user interface adalah image, di mana tadi digunakan untuk memasukkan sebuah gambar dalam aplikasi. Nah, ini bisa gambar, bisa logo, atau bisa apapun. Kemudian selanjutnya adalah label. Nah, ini disimbolkan dengan huruf A. Fungsinya adalah untuk memberikan tampilan teks dalam aplikasi. Jadi nanti aplikasinya itu mau kita kasih tulisan apa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya list picker. Fungsinya adalah untuk menampilkan list yang dapat dipilih oleh pengguna ketika pengguna menekan sebuah list. Kemudian ada juga list view, fungsinya untuk menampilkan list. Dan ada yang namanya notifier atau notifikasi, simbolnya seperti ini. Fungsinya adalah untuk memunculkan pesan atau peringatan atau pop-up pada aplikasi, di mana pesan ini nanti dapat hilang secara otomatis atau harus menerima input dari pengguna terlebih dahulu baru menghilang. Jadi bisa kita setting nanti dia hilang otomatis atau harus kita geser atau kita klik baru nanti menghilang untuk notifikasinya. Kemudian selanjutnya ada password text box. Nah, fungsinya adalah untuk menyediakan text box yang menyembunyikan teks yang dimasukkan. Kemudian ada juga slider, menyediakan progress bar yang dapat digeser. Kemudian ada juga spinner, menampilkan pop-up list dengan elemen yang dapat dipilih ketika ditekan. Kemudian ada text box, menyediakan area untuk mengetik teks. Time picker memunculkan jam untuk memilih waktu. Web keyword menyediakan area yang dapat menampilkan halaman web. Jadi di user interface ini menunya sangat banyak. Jadi sudah disediakan banyak menu sesuai nanti kita pilih sesuai yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya jendela layout. Nah, jendela layout ini fungsinya adalah untuk yang pertama itu ada horizontal arrangement, ada horizontal scroll arrangement,
kemudian ada table arrangement, ada vertical arrangement, di mana fungsi dari setiap tombol-tombol itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Contohnya untuk horizontal arrangement, ini fungsinya adalah untuk menyusun komponen secara horizontal. Jadi nanti dia disusun secara berjajar atau secara mendatar. Kemudian ada horizontal scroll arrangement. Nah, nanti jika komponen yang disusun itu melebihi dari lebar komponen, nah maka akan dapat digeser atau kita scroll. Jadi nanti aplikasi itu kita bisa scroll. Kalau misal aplikasi yang kita buat itu ibaratnya menu-menunya itu sangat banyak, tapi ini jarang kita gunakan. Kemudian ada juga table arrangement. Ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah tabel. Kemudian vertical arrangement ini juga untuk menyusun komponen secara vertikal. Dan ada juga vertical scroll arrangement. Jadi jika nanti komponennya terlalu tinggi atau melebihi dari tampilan yang ada di layar, maka dapat digeser atau di scroll. Kemudian selanjutnya ada jendela media. Nah, di media ini ada beberapa pilihan mulai dari camcorder, kamera, image speaker, player, sound, dan yang lainnya. Nah, untuk camcorder sendiri nanti fungsinya adalah secara otomatis akan mengaktifkan kamera HP dan merekam atau merecord gambar. Sedangkan kalau kita pilih kamera, nah nanti otomatis aplikasi itu akan mengaktifkan kamera HP dan siap digunakan untuk mengambil sebuah gambar. Kalau image speaker, nah itu nanti kita ambil dari galeri pada aplikasi. Kalau tadi ada camcorder itu secara saat itu, kamera itu juga saat itu juga. Nah, image speaker, nah ini bisa kita ambil gambar itu dari sebuah galeri. Jadi gambar sudah kita simpan, mau kita tambahkan di situ. Nah, kita bisa mengambilnya menggunakan menu yang ada di media, kemudian image speaker. Nah, di situ ada juga yang namanya menu player, di mana fungsinya adalah untuk memainkan sebuah musik atau audio dan mengatur vibrasi HP. Kemudian selanjutnya ada menu sound, memainkan musik, mengatur vibrasi HP dalam interval waktu tertentu. Ada juga menu selanjutnya yaitu sound recorder, fungsinya untuk merekam suara. Terus ada speech recognition, mengonversi suara menjadi teks menggunakan fitur speech recognition pada HP. Jadi kalau misal kalian mau menulis teks tapi karena teksnya sangat panjang, nah lebih enaknya menggunakan speech recognition. Jadi nanti kita tinggal ngomong, kemudian apa yang kita bicarakan itu nanti secara otomatis akan diubah menjadi dalam bentuk tulisan. Nah, ada juga yang namanya text to speech. Nah, kalau yang ini adalah kebalikannya. Dari sebuah tulisan menjadi output berupa suara. Kemudian di media ada juga menu video player. Fungsinya adalah untuk memutar video serta menampilkan dari pengaturannya. Ada juga Yandex Translate, di mana fungsinya adalah sebagai penerjemah. Nah, menu selanjutnya adalah drawing and animation. Nah, di sini ada beberapa menu, ada beberapa icon atau beberapa komponen. Yang pertama adalah ball, di mana fungsinya stick bola yang dapat berinteraksi dengan atau pada sentuhan dan tarikan, serta berinteraksi dengan sprite lainnya pada kanvas.
Kemudian yang kedua ada yang namanya canvas, di mana ini adalah tempat sprite berinteraksi dengan pengguna atau dengan sprite lainnya. Atau nama lain tempat pengguna untuk menggambar. Kemudian yang terakhir, jadi di menu drawing and animation itu adalah image sprite, di mana ini fungsinya adalah sprite gambar yang dapat berinteraksi pada seruan dan tarikan serta berinteraksi dengan sprite lainnya pada kanvas. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah map. Nah, di menu maps ini ada beberapa item juga, mulai dari circle, feature collection, line string, dan map itu sendiri. Dan masih ada beberapa menu yang lainnya juga. Nah, menu circle ini nanti digunakan untuk memvisualisasikan lingkaran dengan radius tertentu pada koordinat tertentu. Dapat juga digunakan untuk menjalankan program ketika pengguna berada di suatu area tertentu. Jadi misal kita bisa setting, misal kita di tempat ini, nanti aplikasi ini akan mendeteksi apa. Kemudian agent yang kedua adalah feature collection, di mana fungsinya adalah untuk mengelompokkan beberapa fitur map atau event yang terjadi pada salah satu komponen pada kelompok tersebut akan memicu event pada komponen yang lainnya. Kemudian ada line string, fungsinya adalah untuk menggambar garis pada peta. Kemudian map, menampilkan peta pada layar aplikasi. Nah, ini tambahan tadi di menu training ini di menu maps. Yang selanjutnya adalah marker, memberi tanda pada suatu lokasi di peta. Terus ada juga polygon untuk membuat parameter pada peta, dan ada rectangle yang merupakan poligon dengan garis lingkar dan garis sudut untuk batas utara, selatan, timur, dan barat. Jadi di menu maps ini ada banyak juga yang bisa kita tampilkan nantinya, mulai dari apa yang ada di Google Maps itu bisa kita tampilkan di sini. Kemudian ada juga yang namanya sensor. Nah, sensor ini kalau misal kita mau kita mau membaca sensor yang ada di HP. Jadi dalam aplikasi misal kita butuh sebuah sensor yang ada di HP untuk mengaksesnya, kita bisa ambilkan menu di jendela sensor, di mana di situ nanti ada beberapa pilihan sensor, mulai dari accelerometer sensor, fungsinya adalah untuk mendeteksi goyangan atau perubahan percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. Kemudian ada juga barcode scanner. Nah, ini nanti sensor yang digunakan adalah sensor kamera, fungsinya untuk membaca barcode. Kemudian ada gyroscope sensor, fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan sudut dalam derajat per detik. Ada juga location sensor, fungsinya adalah untuk menyediakan informasi geografi seperti koordinat, ketinggian, kecepatan, dan alamat. Dapat juga mengkonversi dari alamat menjadi sebuah titik koordinat. Kemudian selanjutnya ada near field, memungkinkan aplikasi untuk mengaktifkan fitur komunikasi jarak dekat dengan NFC. Nah, ini jika HP-nya sudah mendukung dari fitur NFC. Kemudian ada juga menu orientation. Fungsinya adalah untuk menentukan orientasi HP. Ada juga sensor pedometer, fungsinya untuk menentukan banyak langkah dan jarak yang ditempuh.
Kemudian proximity sensor untuk mengukur jarak antara objek dengan layar HP. Nah, sensor-sensor ini bisa diakses jika di HP itu ada sensornya. Jika di HP tidak memiliki sensor tersebut, ya sensor itu tidak akan ada fungsinya meskipun kita fungsikan. Karena secara hardware itu tidak mendukung sensor tersebut. Contohnya di HP itu tidak semuanya mendukung sensor NFC. Tidak semua HP mendukung sensor pedometer. Hanya HP-HP tertentu yang mempunyai hardware sensor tersebut. Nah, tapi di dalam sebuah aplikasi App Inventor ini tetap disediakan. Kalau misal nanti kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada juga pilihan menu sosial, di mana isinya adalah kontak stiker atau fungsi menampilkan list berisi kontak ketika ditekan. Kemudian ada email stiker, menampilkan list berisi email. Kemudian ada phone call atau melakukan panggilan telepon. Phone number stiker menampilkan list berisi nomor kontak pada layar HP. Nah, selanjutnya ada yang namanya jendela storage, di mana isinya adalah file, menu file, fungsinya untuk menerima atau mengirim berkas atau membaca berkas yang ada di HP. Kemudian ada Fusion Table Control, fungsinya adalah untuk komunikasi dengan Google Fusion Table. Kemudian ada yang namanya TinyDB, menyimpan data untuk aplikasi sehingga ketika aplikasi ditutup dan kemudian dibuka kembali, data masih tersimpan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data yang besar, atau misal nanti kita butuh dalam membuat aplikasi itu butuh menyimpan sebuah data, nah itu nanti bisa kita ambil atau kita gunakan yang ada di menu TinyDB. Kemudian ada juga TinyWebDB. Nah, ini juga sama untuk menyimpan data, tapi pada web. Kalau TinyDB tadi data itu disimpan di handphone atau di Android atau di aplikasi yang kita buat. Kalau TinyDB itu kita simpan di dalam sebuah website. Jadi bisa nanti kita sinkronkan dengan HP yang lain. Kemudian kita bisa juga mengakses connectivity yang ada di HP menggunakan menu connectivity. Nah, konektivitas apa saja yang bisa kita akses di situ ada activity starter atau fungsinya adalah untuk memanggil sebuah aplikasi yang lain. Kemudian ada Bluetooth client, membuat aplikasi sebagai Bluetooth client. Ada Bluetooth server, membuat aplikasi sebagai Bluetooth server. Ada juga web, memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan web dan menyediakan fungsi untuk HTTP GET, POST, PUT, dan delete. Nah, yang terakhir adalah eksperimental, di mana di situ ada Cloud TV dan Firebase TV. Nah, CloudDB ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk saling bertukar data pada database dengan software Redis. Sedangkan untuk Firebase ini adalah memungkinkan pengguna aplikasi untuk saling bertukar data pada database yang ada di Firebase. Nah, seperti itu. Jadi App Inventor ini juga bisa kita kombinasikan dengan webnya dari Firebase ataupun Cloud DB miliknya Redis. Nah, kalau tadi adalah halaman desain, itu memuat dari beberapa item yang nanti bisa kita tampilkan di sebuah
aplikasi yang kita buat. Nah, sekarang yang kedua kita memasuki programnya, yaitu ada di halaman blog. Nah, di halaman blog ini terdapat beberapa kode blok yang berfungsi untuk memprogram aplikasi Android sesuai yang diinginkan. Pada halaman blog ini terdapat beberapa komponen seperti control, logic, math, text, list, color, variabel, dan prosedur. Nah, di mana dari setiap blok tersebut akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah blok control. Nah, di blok control ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi if then atau fungsi persyarat. Nah, fungsinya adalah if conditional. Jika if memenuhi syarat, maka blok yang ada di setelahnya akan dieksekusi. Jadi if misal kita buat sebuah tombol, if tombol ditekan, fungsinya apa, then apa yang terjadi. Nah, itu untuk membuat itu nanti kita buat di blok kontrol ini. Kemudian yang kedua adalah looping. Looping dari angka pertama hingga angka terakhir dengan suatu interval. Maka gambar di samping berarti loop dari angka 1 hingga angka kelima dengan interval 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, from 1 to 5 hanya 1. Berarti itu urut. Kalau misal from 1 to 5 tapi bayinya 2, nah berarti nanti dia selisih 2. 1, kemudian 3, 5. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya adalah for, bersingkat for if. Jadi fungsinya adalah untuk setiap objek dalam list dilakukan looping. Misal kita mau membuat apa ya, misal tombol ini kita nanti outputnya berupa apa yang diulang-ulang. Nah, kita buatnya nanti di for if ini atau di perintah for. Kemudian ada juga jika nilai while. Jika nilai test itu true, maka loop while akan berjalan. Nah, untuk while ini fungsinya hampir mirip dengan if. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya logic. Nah, di logic ini pilihan-pilihannya adalah boolean, data boolean yang isinya bisa true or false. Jadi hanya ada dua pilihan. Nah, kemudian di situ juga ada perintah not. Nah, not ini fungsinya adalah untuk membalik. Jika data true dia dianggap false, jika data false dia diubah menjadi true. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah untuk membandingkan fungsi. Jadi itu ditandai dengan sama dengan. Nah, fungsinya adalah untuk memeriksa apakah objek sama dengan atau tidak sama dengan objek di sebelah kanannya. Jika sesuai kriteria, maka blok akan bernilai true dan false. Jika tidak sesuai, jadi data itu nanti dibandingkan. Kemudian ada juga logika AND. Nah, logika AND ini outputnya hanya akan benar jika semua inputannya terpenuhi, atau jika semua inputannya itu adalah true. Nah, jika ada salah satu yang false, maka nilainya menjadi false. Kemudian ada juga nilai math atau perintah math atau matematik. Di situ ada beberapa inputan, ada kode seperti itu. Ini adalah untuk menginputkan angka.
Kemudian ada juga beberapa kode matematika untuk membandingkan. Jadi fungsi adalah untuk membandingkan dua angka, bisa sama dengan atau tidak sama dengan, lebih kecil, kurang dari, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan yang lainnya. Kemudian ada juga perintah matematika dasar seperti menambahkan, mengurangi, mengalihkan, bagi, pangkat, dan modulo. Ada juga perintah untuk mengambil nilai integer secara acak dari range yang ditentukan. Dan yang terakhir di jendela math atau di perintah math itu adalah operasi trigonometri, sin, cos, tan. Nah, selanjutnya ada yang namanya teks. Nah, di teks ini jika nanti kita mau menuliskan sebuah teks, nah itu ada teks kosong. Jika mau kita menggabungkan sebuah teks juga ada isinya sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah perintah list. Nah, dimana kalau misal kita pilih script empty list, berarti itu nanti fungsinya membuat sebuah list kosong. Make list itu membuat list, add item to first list item itu fungsinya untuk menambahkan elemen pada list. Dan is in list atau in list fungsinya adalah memeriksa apakah ada elemen tertentu pada list tersebut atau tidak. Kemudian ada length of list, ada is list empty, select list item, remove list item. Nah, selanjutnya ada yang namanya color. Nah, ini ada beberapa kode. Di situ nanti muncul pilihan warna yang disediakan pada list RI. Atau misal kalau misal kita membuat warna sendiri, bisa ini kan kita bisa menggunakan kode RGB warna. Nah, RGB ini maksudnya adalah, nah kalau misal kita ingin warna tertentu yang tidak ada di list tersebut, nah kita bisa membuat warna sendiri menggunakan RGB warna ini. Nah, untuk warna tersebut kita isikan gabungan dari merah, hijau, dan biru. Nah, dari angka 0 sampai angka 255 maksimal. Nah, nanti kita ingin warna apa, perpaduan dari dua warna atau tiga warna, nah itu nanti akan menghasilkan warna tadi. Jika warna yang kita inginkan itu tidak ada di daftar warna tersebut. Kemudian ada variabel. Intinya adalah untuk membuat suatu variabel global, mengambil variabel global, ataupun memodifikasi isi dari variabel global. Ada juga prosedur, membuat suatu prosedur, to prosedur result, sama to prosedur do. Nah, untuk materi dari hari ini tentang Meet FTP Inventor hanya seperti itu. Jadi intinya tadi ada dua jendela. Yang pertama adalah jendela untuk membuat tampilannya. Yang kedua adalah jendela untuk membuat programnya. Nah, di tampilan tadi ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, bisa kita ambil. Dan di program itu juga ada beberapa fungsi program yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, setelah itu untuk materi hari kemarin kalian lanjutkan mencoba membuat sebuah aplikasi. Kemudian hari selanjutnya membuat atau praktikum counter dan kendali lab menggunakan Blink. Dan praktikum yang terakhir minggu ini
adalah kontrol dan monitoring juga menggunakan BIM. Nah, BIM ini sudah kita pelajari mulai dari minggu kemarin. Jadi sekarang hanya mengulang sedikit. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk masuk ke slide. Apakah ada yang pertanyaan di sana atau tidak? Nah, di slide sepertinya tidak ada pertanyaan terbaru. Pertanyaan terakhir ini masih 2 minggu yang lalu, yaitu sekitar atau seputaran tentang link. Selanjutnya apa lagi? Setelah pembahasan pertanyaan di slide, kita lanjutkan ke pengecekan progres belajar. Nah, ini saya lihatkan dari progress report dari adik-adik semua. Kita pilih strategi saja. Oke. Nah, ini apakah sudah terlihat? Nah, ini untuk progres belajarnya hasilnya seperti ini. Nah, sudah lumayan. Nah, mulai dari bulan Oktober, sudah mulai banyak yang tidak mengerjakan, masih banyak yang belum not present. Nah, silahkan bagi yang masih punya kekurangan segera dicicil biar nanti tidak bertambah banyak. Yang belum melakukan presensi, nah jangan lupa untuk dilakukan presensi. Meskipun itu hanya hanya sekedar ngeklik, tapi itu nanti akan berpengaruh di yang lain. Oke, kemudian kita cek tugas-tugasnya. Di kelas WiFi. Nah, ini di akhir-akhir ini baru beberapa anak yang mau mengerjakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Tentang praktikum kemarin, apakah
lancar atau bermasalah, atau punya kendala di mana. Oke, Mas Taufik Maulana Tanjung sudah hadir. Ayo dari adik-adik semua, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibahas, bisa langsung open mic. Oh iya Pak, saya izin bertanya Pak. Nanti gimana Mas Yanti? Ya, kemarin kan misalnya kita membuat aplikasi kendali LED ya Pak di Meetup. Terus juga kan kita di situ melalui Blink ya Pak ya. Dari Blink dulu konfigurasinya baru ke Meetup. Nah, bukankah Meetup ini dan Blink itu suatu platform aplikasi yang berbeda gitu Pak? Jadi bisa gak Pak kalau misalnya konfigurasi API-nya itu nggak ke Blink dulu, jadi melalui yang lain? Apa memang kalau misalnya kita membuat aplikasi di Meetup itu harus melalui Blink dulu? Seperti itu atau gimana ya, Pak? Oke, menjawab ya Mas Yanti. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat aplikasi Meet App ini tidak harus Blink. Jadi bisa apapun. Kenapa? Nah, Blink itu kan nanti yang digunakan untuk membaca, untuk menyimpan datanya. Nah, kalau aplikasi Meet App ini lebih untuk membuat tampilannya. Nah, jadi tadi untuk Meet App ini selain Blink itu juga bisa dikombinasikan dengan Firebase atau dengan apa tadi yang satunya. Seperti itu. Nah, sedangkan Blink sendiri kan juga punya aplikasi. Nah, tapi untuk aplikasi Blink itu kan sangat terbatas. Jadi untuk membuat sebuah tampilan yang lebih banyak sesuai yang kita inginkan, nah kita bikin aplikasi sendiri. Karena kalau kita menggunakan aplikasi yang ada di Blink, nah Blink itu untuk apa? Untuk webnya itu kan sebenarnya banyak, tapi untuk tampilan di aplikasi Android-nya atau di Blink Apps-nya itu kan sangat dibatasi. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan banyak item di aplikasi Blink, itu kita harus membayar terlebih dahulu. Nah, untuk mengatasi itu kita buat aplikasi sendiri, yaitu menggunakan aplikasi Meet App Inventor ini. Seperti itu. Kalau misal kita membuat aplikasi Meet App Inventor, ini sebenarnya tidak harus terhubung dengan Blink. Kita bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Atau misal kita sekedar mau membuat aplikasi untuk apa, nah itu bisa menggunakan Meet App Inventor. Cuman di dalam praktikum ini, Meet App Inventor ini kita gabungkan dengan Blink. Karena untuk sebelumnya, materi sebelumnya itu berkaitan dengan Blink. Seperti itu Mbak Selvi. Ya Pak, terima kasih jawabannya. Terus saya mau bertanya lagi Pak. Tadi kan di jendela Meetup Inventor itu kan ada kamera ya Pak. Kalau misalnya kita menerapkan sensor ISP32 cam itu bisa gak ya Pak? Dia mendeteksi benda, mendeteksi sesuatu, dan itu sifatnya real time, itu bisa gak ya Pak? Nah, di Meet App Inventor tadi kan memang ada menu kamera. Nah, itu fungsinya adalah untuk membuka kamera yang ada di HP. Jadi Berarti nggak bisa mendeteksi apa dia?
Mendeteksi bagaimana, Mbak? Misalnya mendeteksi benda gitu, Pak. Sebenarnya bisa. Jadi nanti pembuatan programnya itu yang lebih apa ya? Jadi gini, Mbak. Meet App Inventor itu kan software yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu Aplikasi itu bisa mengakses apapun yang ada di HP. Salah satunya termasuk itu kamera. Jadi kalau misal kita mau mengakses kamera yang ada di HP, nah itu bisa kita gunakan menu yang ada di Meet App Inventor tersebut, di kamera tersebut. Nah, baru nanti setelah kita ngambil gambar atau secara gambar sudah kita dapatkan, nah kita olah gambarnya mau digunakan untuk mendeteksi apa. Jadi kalau menu kamera itu hanya untuk mengakses kamera yang ada di HP. Nah, setelah diakses, gambarnya itu mau diapakan. Nah, itu nanti ada di programnya sendiri. Seperti itu, Mbak Janji. Berarti nanti lebih rumit di blok programnya ya, Pak ya? Nah, betul sekali. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Oke, ya sama-sama. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ini pesertanya hanya ada berapa ini? 11. Sama saya berarti yang hadir hanya 10. 10 dari 24 peserta. Kenapa ya kira-kira yang lain? Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau disampaikan? Mungkin terkait tugas akhir, jangan lupa segera dipastikan mau buat apa. Oh ya, ini ada tambahan titipan dari Mbak Lola untuk terkait dengan apa tadi? Terkait dengan BPJS. Nah, Mas Yofi, apakah hadir Mas Yofi? Mas Yofi tidak hadir ya. Ini untuk Mas Yofi statusnya masih menunggu. Yuk kita open cam dulu yuk. Kita ambil gambarnya.
Ini posisinya lagi pada di mana ini? Di rumah, di kamar, atau di rumah temen? Rumah, Pak. Di rumah. Enak ya? Ada sinyal di rumah. Saya kalau di rumah susah sinyal soalnya. Mungkin teman-teman yang nggak hadir juga kasusnya sama seperti saya. Sedih. Yuk, kita ambil gambarnya. Posisi apa? Posisi siap. Satu, dua, oke, sudah siap semua. 1, 2, 3. Yuk, pasang muka-muka pura-pura bahagia. Yuk. 1, 2, 3. Satu lagi, acukan jempol. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Gimana ini, nggak ada yang mau ditanyakan terkait tugas akhir atau Pak, saya mau nanya, Pak. ya, gimana Mbak Chelsea? Kalau proyek akhir itu boleh pakai bling nggak ya, Pak? Proyek akhirnya boleh pakai bling nggak ya? Kira-kira boleh nggak? Pengennya boleh nggak, wis? Ya, yang lain. Kira-kira gimana? Boleh apa enggak? Kok nggak ada yang jawab sih? Kayaknya enggak, Pak. Ya, yang lain yuk, silakan berpendapat. Boleh enggak ya? Jadi gimana nih? Pengennya boleh apa enggak? Kita sampai jam berapa sih? Kita tadi mulai jam berapa? Mulai jam setengah 7. Jadi sampai jam setengah 9. Masih ada waktu 15 menit lagi. Kira-kira gimana ini? Boleh nggak ini? Kalau mudah nggak sih kalau misal pakai link atau terlalu susah malah?
Nah, kalian sudah punya belum buku panduan untuk proyek akhirnya? Kalian apa ada yang enggak sih dengan peserta ini? Untuk yang grup ATMega sama apa ya tadi? ATMega sama Blink. Ya ada pesertanya ya. Boleh loh kita ramekan di chat kalau misalnya nggak mau bersuara. Di sini ada di jurusan elektronika informatika ada berapa anak? Mas Fauzan Ramzi dari jurusan apa mas? Kenapa? Kira-kira kalian mengikuti program ini tuh bisa mengikuti atau tidak? Atau merasa terlalu cepat atau merasa susah banget atau bagaimana? Saya pengen tahu. Yang lain juga, Mas Jaka Gumilar, Mas Putra, Mas Eri, Mbak Desi, Mbak Delvi, Mbak Dian, Mas Ruli, Mas Taufik, Mas Tori, dan Mas Rafiq. Kira-kira yang di luar dari jurusan IT atau di luar dari jurusan elektronika bisa mengikuti atau tidak. Terus untuk jurusan-jurusan tersebut kira-kira bagaimana? Nah ini dari Mas Muhammad Fauzan Romzi, mencoba hal baru Pak di kampus pembelajaran ya web atau mobile Android. Oke. Berarti pakainya apa mas? Android Studio. Iya, iya, iya. Pernah belajar juga itu. Cuman ya memang berat sih dan datanya itu gede banget. Eclipse ya. Bisa tuh dicoba. Yang paling enak mana mas? Yang paling enak buat pemula. Siapa tahu nanti bisa di-share hasilnya di mana ya? Bisa menghasilkan uang lah. Di Play Store atau di mana kan lumayan. Bisa buat penghasilan tambahan, buat adik-adik kalau misal pengen mencoba-coba bisa.
Yang lain gimana ini? Tanggapannya kira-kira untuk SIP yang ketiga ini. Eclipse lebih ringan, cuman sering error. Kira-kira laptop saya kuat nggak ya? Butuh spek minimumnya berapa, Mas Romzi? Untuk recordnya saya stop dulu ya. Oh ya, ini ada yang bertanya dari Mas Erik Nurmansyah. Izin bertanya Pak, kalau untuk bikin tugas akhir nanti harus bikin miniaturnya juga Pak. Misal bikin smart home, jadi harus bikin miniatur rumah dulu. Lebih baik ya. Kenapa? Nah, nanti kita ada yang namanya di akhir itu apa? Di akhir itu apa nanti kita ada apa? Halo? Di akhir nanti ada yang namanya expo. Nah, betul sekali, ada yang namanya expo. Nah, jadi lebih baik untuk proyek akhirnya tetap harus dibuat untuk ditampilkan di expo nanti. Seperti itu. Ya, nggak harus
bikin rumah beneran, bisa kok bikin pakai apa ya, bisa pakai, dulu saya pernah buat itu menggunakan stick es krim. Mana ya? Nah itu dulu saya pernah buat juga sebuah miniatur untuk smart home. Dulu awalnya buat lomba LKTI. Dan sekarang sudah saya hibahkan ke SMK Negeri 1 Magelang. Nah itu saya buat menggunakan stick es krim. Ya ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Ya Pak, saya mau nanya lagi Pak. Kalau pembuatan aplikasi Meetup sama Kodular bagusan mana ya Pak? Meet app sama apa Mbak? Sama Kodular. Katanya dia juga bisa buat aplikasi gitu Pak. Sama, tidak, saya belum pernah soalnya menggunakan yang itu.
Kalau saya baca-baca sih tetap lebih banyak yang mid app, Mbak. Mid app ya, Pak? Iya, dibandingkan dengan modular. Dan kestabilannya juga lebih stabil di mid app. Karena di modular katanya sering ada bug ya. Dan kalaupun ada bug di mid app itu lebih cepat prosesnya untuk memperbaikinya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini perbandingan antara mid app dengan modular. Jadi nilainya masih tetap lebih banyak yang mid app inventor. Kecuali di text editornya ini lebih cenderung modular yang memiliki nilai lebih tinggi. Jadi seperti itu Mbak Selvi. Tetap masih masih lebih yang mid app inventor dibandingkan dengan modular. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Kalau nggak ada, saya tutup karena waktunya juga sudah habis. Dari saya cukup, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mas Hafiz. Yang lainnya ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan malam hari ini kita sampaikan di sini terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi pada minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih juga untuk semangatnya. Sampai saat ini masih tetap harus semangat, harus jaga kesehatan. Dan terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.